Kembali dalam program Cerita Muslimah di MKTV dan kita punya segmentasi Bunda Menjawab di mana sahabat-sahabat bisa memberikan pertanyaan seputar ujian hidup yang dihadapi ke silakan WA yang ada di layar kaca sahabat MKTV kali ini di WA MKTV, dan insya Allah akan masuk ke dalam meja redaksi dari MKTV dan dipilihkan oleh admin kami sehingga nanti bisa terfilter dan bisa dikemukakan dalam segmentasi Bunda Menjawab ini di tiap bulannya. Baik Bunda, kita lanjut lagi. Ini merupakan segmen yang pamungkas karena pertanyaannya juga cukup panjang ya Bunda, seputar permasalahan keluarga. Bismillah Bunda, saya merupakan seorang mu'alaf ya. Jujur memang ketika pas mu'alaf itu alasannya karena saya mau menikah. Padahal saya belum kenal beliau, tapi saya hanya tahu karena beliau itu rajin ibadah, jaga sholat. Jadi saya berharap sekali beliau menjadi imam yang baik. Dan alhamdulillah, qadarullah memang saya menikah dengan beliau. Saat ini saya sedang mengalami ujian yang sangat berat dan sakit sekali menurut saya. Ketika saya memiliki masalah ini, saya tidak pernah cerita ke siapapun. Dan yang saya lakukan untuk memperbaiki sholat saya semampu saya. Saya juga menambah dengan saum sunnah. Saya juga memperbaiki cara berpakaian dan berperilaku. Bahkan lisan saya jaga memohon kepada Allah. Ya Allah, tolong hamba segera turunkan pertolonganmu atas masalah ini, hamba tidak mampu. Dan kalau boleh cerita, ujian ini dimulai ketika saya mulai berhijab Bunda. Saya memutuskan berhijab namun tidak mendapatkan dukungan dari suami, meskipun akhirnya mendukung juga. Jadi memang dari awal ilmu agama saya minim, tapi saya selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, mencari ilmu kemana-mana sendirian Bunda. Dan sampai saat ini saya qadarullah mengidap penyakit yang sudah 2 tahun namun belum diketahui sakitnya apa, karena dari hasil lab semuanya normal. Lalu dalam keadaan sakit itu dan tabungan yang sudah mulai menipis dengan anak 4, saya mau minta tolong ke keluarga lama saya, namun selalu dibilang adalah minta tolong saja gitu kepada orang yang membuat kamu pindah agama. Kenapa beliau tidak bertanggung jawab? Nah, perkataan ini muncul bukan karena mereka jahat Bunda, tapi mungkin saking kecewanya kepada saya, anaknya ini menjadi mu'alaf kemudian berhijab. Bunda, jika sholat sudah saya perbaiki, saum juga sudah saya jalankan, istighfar dan semua sudah saya lakukan, apalagi Bunda yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan saya. Karena saya itu ada anak, itu merupakan amanah yang harus saya asuh. Terus saya juga harus membahagiakannya. Kalau misalnya ibunya tidak bahagia kan Bunda, gimana anaknya bisa bahagia? Gimana anaknya bisa anak soleh-solehah? Tapi bagaimana kalau kondisi saya seperti ini? Dan saking sudah beratnya permasalahan ini membuat saya sangat down. Pernah sampai sholat itu tidak selesai karena dari awal sudah menangis dan tidak melanjutkan sholat saya, dan beberapa kali kepikiran untuk mengakhiri diri saya. Namun kalau ingat kembali, saya selalu menguatkan bahwa apa yang saya alami ini hanya karena kurang ibadah saja. Saya mohon arahan dari Bunda tentang apa yang saya alami dan mungkin petunjuk apalagi yang harus saya lakukan. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Ibu. Saya ikut bersyukur Ibu mu'alaf, semoga Ibu istiqomah. Amin. Kalau Ibu belajar dari para Nabi Rasul dan sahabat-sahabat, bagaimana perjuangan mereka mempertahankan iman mereka. Begitu banyak yang mereka alami siksaan-siksaan. Pada waktu itu lingkungannya memang belum mendukung. Ya, seperti Bilal bin Rabah pada saat beliau disiksa di padang pasir yang panas, ditimpa batu badannya, disuruh untuk kembali kafir, tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahad. Apa maknanya? Allah menguji kekuatan iman kita. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Engkau mengatakan engkau beriman, tapi engkau belum diuji seperti orang-orang yang dulu. Apakah iman kamu itu benar atau dusta? Ya, kalau iman kita benar, maka kita bertahan. Nah, satu kuncinya, Ibu jangan pernah berharap kepada siapapun, termasuk suami sendiri yang diandalkan untuk bisa menolong, membantu. Tidak.
ibu cukuplah mengandalkan Allah saja. Toh nanti Allah yang akan mengirim hambanya, siapa yang akan menolong secara syariatnya. Ya, nah ibu merasa sudah melakukan banyak ibadah, sudah memperbaiki segalanya, merasa sudah, nah itu juga ibu harus taubati. Ya, nanti ibu merasa aku sudah melakukan ini dan itu, tapi kenapa ya kok begini aja? Takutnya ibu jatuhnya di putus asa, karena orang yang merasa sudah melakukan berbagai kebaikan itu, kalau dia gagal dia akan kecewa, putus asa. Kalau dia berhasil, dia merasa itulah karena hebatnya dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Langkah pertama ibu adalah ibu harus mentaubati niat ibu untuk masuk Islam mu'alaf. Betulkah ibu karena kebenaran, karena Allah, atau karena mau menikah? Ini kata kunci. Sehingga kalau karena menikah, ibu jangan berharap kepada pasangan yang menjadi imam ibu. Tapi kalau karena Allah, murni karena kebenaran, maka ibu akan ditolong, ibu akan dibimbing. Ya, jadi Allah menginginkan berbagai penderitaan ibu ini adalah agar hati ibu hanya ada Allah saja. Itu ibu pegang baik-baik gitu ya. Ibu, dosa kita itu sangatlah banyak. Selangit, sebumi, segunung, selautan, banyak sekali dosa kita. Nah, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan sholat kita. Ada dosa-dosa kita tidak cukup dihapus dengan ibadah-ibadah kita gitu. Tapi bisa terhapus karena kesabaran kita menghadapi ujian-ujian itu. Apalagi ibu ini adalah ujiannya ujian keyakinan kepada Allah. Kalau ibu ini hatinya itu bisa digelincirkan oleh bisikan setan, ibu bisa mengatakan, duh saya masuk Islam kenapa jadi begini, misalnya begitu ya. Sudah capek ditambah dengan bisikan-bisikan dari orang, tuh kamu kan pindah agama, kamu aja lebih menderita kan. Nah itu kalau ibu tidak hati-hati, tidak karena kekuatan iman, ibu bisa goyang. Tapi baru yakin, makanya ibu terus belajar, terus kuatkan ilmu ibu, kuatkan iman ibu, kuatkan cita-cita ibu. Jangan mengandalkan siapapun untuk bisa menguatkan iman ibu, tapi andalkan Allah. Nanti Allah yang akan memberikan ibu jalan, ketemu siapa, belajar di mana, dan seterusnya. Ya, semangat ibu harus tetap semangat. Ingat orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, lihat, karena mereka memang sudah melihat kebenaran dan mereka ingin pulang itu selamat gitu. Dan mereka bukan karena oh saya mimpi, oh saya ini, bukan masuk Islam, tapi memang secara logika dia menemukan kebenaran itu ibu gitu. Nah ibu harus bisa bergaul dengan orang-orang yang membuat ibu istiqomah. Jangan bilang kok suami saya udah mengajak saya menikah kok, jangan, udah jangan, ibu jangan berharap kepada siapapun. Ya, nah ibu sekarang perbanyak minta ampun kepada Allah. Kalau ibu merasa, duh saya sudah sholat, sudah apa? Kadang kita itu wadah kita, kolbu kita itu banyak diisi dengan berbagai ibadah, tetapi kita lupa untuk membongkar kotorannya, kerak-kerak di hati kita. Kita harus toharoh. Toharoh itu kan kalau secara jasad itu hadas, bersuci dari hadas dan najis dengan ilmu fikih kita, dengan air, tayamum, mandi dan seterusnya kan gitu. Nah ada juga kita harus mentobati, mensucikan anggota tubuh kita. Pandangan kita selama ini, pendengaran kita selama ini, lisan kita selama ini, kaki, tangan kita, perut, kemaluan. Ada lagi yang lebih halus lagi di hati kita, yang tercela-tercela, kesombongan kita, ujub kita, itu dibersihkan. Dan ada yang lebih lagi halus adalah hati ini, hati terdalam lebih banyak mengingat selain Allah. Nah ibu bersihkan itu. Kadang tidak cukup dengan ibadah-ibadah ritual. Terus periksa isi hati ibu ya, tobati niat mu'alafnya, tobati ketergantungan kepada manusianya, tobati merasa sudah melakukan berbagai kebaikan. Mudah-mudahan nanti Allah melapangkan, menenangkan, dan Allah nurunkan solusi-solusi. Insya Allah ibu istiqomah. Demikian, Allah malam bisa apa. Insya Allah, tabarakallah. Ini memang kalau permasalahan di seputar dunia muslimah bermacam-macam datangnya, ada dari teman, dari keluarga, dari pasangan, dari anak, dan lain sebagainya gitu ya, Masya Allah. Tapi Insya Allah mudah-mudahan ya Bunda ya, ini bisa memberikan benang merah dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi untuk solusi yang diberikan kepada sahabat MKTV dan menyemangati mereka. Singkat saja, silakan Bunda. Al-Quran sudah menyebutkan, Allah sudah berfirman, Al-Furqan ayat 20, sungguh
sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah engkau bersabar? Allah sudah kasih senjatanya adalah sabar. Sabar itu latihanlah untuk tidak mengeluh walaupun di dalam hati. Sabar itu bisa mengendalikan anggota tubuh untuk tidak jatuh dalam dosa setiap mensikapi kejadian atau ujian. Kemudian sabar itu menahan untuk tidak mengadu kepada makhluk atas takdir-takdir Allah. Itu sabar, memang menahan. Kuncinya adalah di kekuatan hati ini. Nah, tidak akan bisa sabar kalau tidak bisa mengenal Allah, Tuhan. Nah, sabar itu pasti menang. Sabar itu akan dibersamai oleh Allah sehingga Allah menolong. Ayo semuanya, kita tidak akan pernah bebas lepas sampai kita meninggal dari ujian-ujian kehidupan. Salah satunya adalah dari sesama kita. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan nilai istimewa, lulus dengan nilai terbaik, dan kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang menghantarkan kita bisa husnul khotimah, dan kita di dunia pulang itu sudah kenal Tuhan kita dan pulang selamat. Di akhirat kita ketemu dengan Allah di surga nanti. Demikian dari saya, mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan guys, saran Bunda. Dan demikian Sobat MGTV, dalam segmentasi Bunda Menjawab ini kita benar-benar memberikan ataupun menyaring pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sehingga nanti sahabat MGTV juga bisa mengambil benang merah. Mungkin ada pertanyaan yang mirip ya, walaupun pertanyaan sahabat MGTV belum sempat dibacakan. Insya Allah di kesempatan lain waktu bisa masuk dan bisa ditayangkan dalam program segmentasi Bunda Menjawab. Insya Allah sahabat MGTV, sama-sama kita mau senantiasa untuk membersihkan hati kita, karena dengan kolbun salim insya Allah semua dari hamba-hamba Allah itu nantinya akan mendapatkan husnul khotimah dan bisa berjumpa dengan Allah di Jannatul Firdausi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MGTV, sekarang saatnya saya Rara Zahra undur pamit. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Subhanakallah ma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.